Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, pembahasan kali ini kita akan melanjutkan yang sudah kita sampaikan kemarin ya, tentang fenomena yang mungkin kadang-kadang kurang kita perhatikan ya. Padahal ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan di dalam kita menjaga kesehatan kita ya. Orang sering menyampaikan ketika kita ingin menjaga kesehatan kita, ada 3 kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga, merawat pola makan kita, bagaimana kita menjaga aktivitas fisik kita, dan juga bagaimana kita menjaga pola istirahat kita, pola tidur kita. Baik, kita pada pertemuan yang kedua ya, yang akan menyampaikan untuk sharing informasi ya, berkenaan dengan perilaku tidur ya. Bagaimana secara dalam perspektif kesehatan ya, dan juga dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, di podcast yang kedua berkenaan dengan tema ini, kita sedikit menggambarkan dulu bagaimana gambaran perilaku tidur baik di tingkat global, di tingkat dunia. Juga nanti kita sampaikan bagaimana gambaran secara umum perilaku tidur di tingkat nasional, di tingkat negara kita Indonesia tercinta ya. Baik, di tingkat global ya, dari berbagai literatur yang saya kumpulkan ya, setidaknya secara global ditemukan sekitar 1/3 dari populasi yang pernah mengalami insomnia ya, atau gangguan tidur. Dan dari yang 1/3 itu, yang menjadi masalah cukup serius yaitu sekitar 10%-nya ya. Jadi 10% populasi dunia ini mengalami gejala yang cukup berat sampai mengganggu fungsi-fungsi fisiologis kita. Nah, prevalensi insomnia ini pada laki-laki dan perempuan berbeda, dan ternyata jumlah penderita insomnia pada perempuan ini lebih tinggi dibanding laki-laki. Perbandingannya adalah di perempuan itu 17,6%, sedangkan di laki-laki 10,1%. Studi yang dilakukan dari Royal Philips menemukan orang hanya tidur sebanyak 6,3 jam pada hari kerja dan 6,6 jam di akhir pekan. Sebagaimana kita ketahui ya, standar tidur untuk orang dewasa ini kan antara 7 sampai 8 jam. Sehingga ketika orang tidur hanya 6 jam itu masih dirasa kurang, sehingga dikategorikan sebagai kurang tidur. Nah, nanti perdebatan tentang berapa lama idealnya tidur, nanti akan kita kupas lebih lanjut ya. Dan sekarang kita bacakan dulu berdasarkan standar-standar itu. Studi yang dimuat dalam laporan The Global Pursuit of Better Sleep Health menemukan sebanyak 44% partisipan mengatakan bahwa tidur mereka memburuk dalam 5 tahun terakhir. Sementara 62% partisipan menggambarkan tidur mereka agak atau sama sekali tidak baik. Ya, jadi baik dari sisi durasi
Demikian juga dari sisi quality atau kualitas tidur. Ya, ini selalu banyak orang yang sering juga berdebat soal kualitas ini ya. Jadi tidak apa-apa tidurnya sedikit tapi berkualitas gitu ya. Oh, nggak bisa, jadi tetap harus ada kuantiti tertentu ya. Jadi ini selalu menjadi bahan perdebatan dan saya kira cukup menarik ya. Kemudian secara global juga tidur yang tidak berkualitas ini berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari tentunya. Hal ini dibuktikan dari 60% partisipan itu selalu merasa kantuk di siang hari. Jadi ada keluhan seperti itu. Nah, tadi mungkin jumlah tidurnya sudah cukup secara jumlah, sudah memenuhi kriteria 7-8 jam, tetapi kualitas tidurnya yang perlu dipertanyakan. Menurut survei di negara Asia Pasifik ya, penyebab utama kurang tidur itu adalah stres ya, atau tekanan sebanyak 50%. Sedangkan kurang tidur yang lainnya itu disebutkan bisa bervariasi di sini ya. Dari gangguan lingkungan ada 32% ya, dari gangguan hiburan, medsos ya itu 27%. Karena masalah kesehatan, ya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh kita itu sekitar 23%. Karena minuman berkafein dan juga obat-obatan ini 18%, dan ada juga karena pasangan yang mendengkur itu 17%. Jadi itulah gambaran persoalan perilaku tidur di tingkat global. Nah, bagaimana kemudian di tingkat nasional ya? Ini datanya cukup update ya di tahun 2023 ya. Menurut survei YouGov pada Desember 2023 secara nasional ya, 51% penduduk dewasa di Indonesia tidur kurang dari 7 jam per hari. Jadi jumlahnya sekitar separuhnya ya, lebih sedikit ya, lebih 1% gitu ya. Dan dari jumlah itu 24% penduduk dewasa Indonesia tidur kurang dari 5 jam. Jadi ketika batasan 7 jam tadi kita perketat lagi menjadi 5 jam, ternyata persoalannya menjadi masih ada 24% yang kurang dari 5 jam. Dan hanya 48 penduduk Indonesia yang tidur sesuai standar atau lebih. Dan di Indonesia angka prevalensi insomnia itu sekitar 67%. Dan dari 67% yang insomnia tadi, 55,8% ini insomnia ringan dan 23,3% mengalami insomnia sedang. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang persoalan tidur baik di tingkat global dan juga di tingkat nasional ya. Secara sederhana berapa sih jam kita tidur yang ideal menurut kesehatan ya? Itu secara sederhana bayi itu butuh 16 jam per hari, remaja 9 jam per hari, dan dewasa 7-8 jam sehari. Nah, lantas apa sih sebenarnya pentingnya tidur ya? Dalam sehari ini kita tentu butuh istirahat ya. Jadi tubuh ini memang butuh istirahat agar dapat kembali bugar dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Jadi salah satu kenapa kita penting tidur itu masalah persoalan imunitas. Kemudian juga tidur ini merupakan saat di mana tubuh kita beristirahat dan memberikan pengaruh bagi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, kebutuhan tidur manusia itu memang berbeda-beda. Setidaknya tadi kita sampaikan bahwa kalau di usia bayi tentu lebih banyak waktu tidurnya karena masa pertumbuhan.
yaitu sekitar 16 jam per hari. Di remaja 9 jam, masih cukup lebih banyak. Dan di kategori orang dewasa itu 7-8 jam per hari. Namun juga perlu dicatat tadi ya, catatannya adalah juga tidak hanya jumlah jamnya, tetapi juga kualitas tidurnya. Nah, nanti di podcast yang lain kita akan menyampaikan bagaimana sih kriteria tidur yang berkualitas. Nah, orang dewasa yang tidur kurang dari 7 jam setiap hari malamnya berisiko memiliki masalah-masalah kesehatan ya. Dan nanti akan kita sampaikan juga, tetapi secara garis besar yang bisa mengalami berisiko terhadap serangan jantung, asma, depresi. Kekurangan tidur yang berkualitas pun juga dapat mengaruhi suasana hati kita, suasana kebugaran tubuh kita. Demikian gambaran deskripsi tentang tidur dan sedikit menyampaikan apa sih pentingnya tidur, baik di tingkat global dan juga di tingkat nasional. Baik di tingkat global masih cukup banyak jumlahnya, sepertiga yang mengalami masalah berhubungan dengan perilaku tidur ini, dan di Indonesia juga lebih dari 50%. Jadi lebih dari separuh penduduk kita ini mengalami masalah tidur. Jadi itulah beberapa dasar ya, mengapa hari ini dan hari-hari ke depan ini saya mencoba mengambil tema tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.